Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Kemarin kita sudah tahu jika Laila terpaksa menerima pinangan Ibnu Salam dan melangsungkan pernikahannya. Namun setelah itu Laila dirundung duka yang sangat mendalam karena bahagianya bukan bersama Ibnu Salam. Jika kalian diposisikan jadi Ibnu Salam yang bahagianya terhambat oleh keadaan, bagaimana pandangan teman-teman? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan kisahnya. Untuk yang belum tahu bagaimana kisah Laila kemarin, bisa diklik di sini ya. Dan Rizky ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Majnun sama sekali tidak mengetahui tentang pernikahan Laila dengan Ibnu Salam, guys. Bahkan hingga 1 tahun berlalu, ia tak juga berubah. Cinta telah mengubahnya menjadi pengembara buta dan mabuk, terhuyun-huyun dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa tahu tujuannya. Kesedihan telah membuat tubuhnya kurus dan pucat, dan keadaannya berantakan, guys. Keadaannya bertambah buruk dengan berlalunya waktu. Namun bagi penyakit yang dideritanya, penyakit cinta, tak ada obat yang dapat menyembuhkannya, guys. Di suatu sore, seseorang melihatnya berbaring, kelelahan seperti biasanya, di bawah semak berduri yang menjalar bergelantungan. Majnun tak melihat datangnya seorang pengendara mendekatinya, ataupun bunyi derap unta hingga sang pengendara itu berada sangat dekat dengannya. Sang pengendara, seorang pria berkulit kehitaman yang mengenakan jubah hitam, turun dari untanya dan berdiri di atas Majnun bagaikan iblis hitam mengerikan. Suaranya sama menakutkannya dengan penampilannya. Ia menendang Majnun di bagian tulang kering dan berkata, "Hei, kau! Pemujaanmu telah menjatuhkanmu dari dunia dan membiarkanmu tak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Tapi izinkan aku mengatakan kepadamu, sia-sia saja kau mendedikasikan hatimu untuk Laila. Kau makhluk bodoh. Apakah kau benar-benar berharap ia akan tetap setia kepadamu? Apakah kau pikir ia akan menunggumu? Apakah kau masih tetap mengharapkan datangnya sinar, sementara yang ada hanyalah kegelapan? Betapa tololnya dirimu. Lentera ketidakbersalahan yang bersinar serta cinta yang kau harapkan dari jauh hanyalah sebuah ilusi, sebuah muslihat. Cintanya untukmu hanya ada dalam imajinasimu. Baginya kau tak berarti apa-apa." Majnun membuka mulutnya hendak berbicara, namun si pengendara asing itu memotongnya dan berbicara dengan suara lebih keras dan kasar kali ini. "Kau sungguh makhluk bodoh dan malang, dan kau telah tersesat. Tidakkah kau menyadari bahwa ia membohongimu? Kau telah menyerahkan hatimu kepadanya dan ia telah menyerahkan hatinya kepada pihak musuh. Ia telah melupakanmu, Majnun, dan ia telah membiarkan kenangan bersamamu terbang terbawa angin. Ia telah menikah dengan pria lain, sebuah pernikahan yang dengan senang hati diterimanya. Kini pikirannya hanya tertuju pada suaminya, untuk ciumannya, untuk permainan cintanya, kehangatan pelukannya, kekuatan tubuhnya dan keindahan hartanya yang tersembunyi. Ia telah hilang selamanya dan larut dalam pikiran-pikiran menyenangkan tentang suaminya. Sementara kau terperangkap dalam kesedihan serta penderitaanmu. Apakah hal itu benar? Apakah itu adil? Lihatlah betapa luasnya jurang permisah antara kau dan dirinya. Pikirkanlah, untuk apa kau masih menyayanginya, sementara kenyataan telah jelas bahwa ia sudah tak lagi menyayangimu." Majnun merasa seolah ada 1000 ular yang menancapkan taring mereka di dalam jiwanya. Ia membuka mulutnya untuk menjerit dan memohon belas kasih. Namun si iblis itu terus melanjutkan ucapannya, "Wanita tetaplah wanita, Majnun. Apakah kau berharap ia berbeda dari lainnya? Mereka semua sama aja, tidak tetap pendirian, tidak dapat ditebak serta berwajah dua. Ia sama saja seperti wanita-wanita lainnya, dan wanita-wanita lainnya sama saja sepertinya. Kemarin kau menjadi sosok pahlawan di matanya. Hari ini kau adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Kemarin kau adalah segalanya baginya. Hari ini kau tak berarti sama sekali." Memang benar bahwa wanita memiliki hasrat seperti kita, namun hasrat mereka hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi semata. Ada kemunafikan serta kebohongan dalam apapun yang mereka lakukan. Memalukan sekali cara mempercayainya sedari awal. Apakah pria dapat mempercayai wanita? Jika kita mempercayai wanita, maka ia akan membalas kepercayaanmu dengan siksaan, dan kau pasti akan menyalahkan dirimu sendiri. Mengapa demikian?
Karena seorang pria yang mempercayai seorang wanita patut disiksa. Seorang pria yang mempercayai seorang wanita dan meyakini bahwa wanita itu akan setia kepadanya adalah pria bodoh, dan dengan demikian ia patut menerima siksaan. Lagi pula, apalah arti wanita? Seorang wanita tak lebih dari jamban penuh kepalsuan dan kesombongan. Memang benar, pada sampul luarnya, wanita tampak bagaikan tempat berlindung yang menjanjikan ketenangan. Meskipun begitu, galilah lebih dalam, dan yang akan kau dapatkan hanyalah gelombang masalah serta kekacauan. Sebagai musuhmu, ia merusak seluruh dunia dan membuatnya menentangmu. Sebagai teman, ia merusak jiwamu. Jika kau berkata, lakukan ini, bisa dipastikan bahwa ia tak akan melakukannya. Jika kau katakan jangan lakukan ini, bisa dipastikan ia akan pergi ke ujung dunia dan melakukannya. Saat kau menderita, ia akan bahagia. Ketika kau bahagia, ia akan berada di neraka. Begitulah kaum wanita, temanku, dan kau harus mengingatnya. Begitu ucapan sang pengendara hitam itu selesai, sebuah erangan putus asa keluar dari kedalaman jiwa Majnun. Ia terjatuh ke belakang dan saat itu kepalanya menghantam sebuah batu dengan begitu kerasnya, hingga darah keluar dengan deras bagaikan air mancur dan mengubah warna pasir di bawahnya menjadi merah. Ia berbaring di sana tak sadarkan diri. Bibirnya masih terbuka, seakan menjeritkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. Sang pengendara yang entah sebenarnya manusia atau jin merasa iba terhadap Majnun. Mungkin ia merasa malu dengan pengaruh ucapannya kepada si orang gila itu. Ia membungkuk di sebelah tubuhnya yang meringkuk hingga Majnun kembali sadar. Lalu dengan suara yang lebih halus dari sebelumnya, ia memohon ampunan kepada Majnun. Tolong dengarkan aku. Kumohon, setiap kata yang aku ucapkan kepadamu adalah kebohongan. Ini semua adalah lelucon yang menyedihkan, tak lebih dari itu. Laila tak pernah membohongimu ataupun mengkhianatimu, dan yang pasti, ia tak pernah melupakanmu. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu? Dan tentang suaminya, ya statusnya memang sebagai suami. Mereka telah menikah selama setahun dan tak pernah sekalipun ia mengizinkan suaminya mendekatinya. Ya, ia memang menikah dengan pria itu. Namun kesetiaannya hanyalah untukmu seorang. Ia telah mengurung dirinya dalam tendanya dan di sanalah ia menderita, berusaha untuk merawat hatinya yang hancur karena sangat mendambakanmu. Baginya tak ada pria lain di dunia ini, dan tak ada detik yang terlewat tanpa memikirkanmu dan cintamu untuknya. Bagaimana mungkin ia dapat melupakanmu? Bahkan jika kalian dipisahkan oleh 1000 tahun, ia tetap tak akan melupakanmu. Majnun mendengarkan perkataan si pengendara asing itu dengan perhatian penuh, guys. Tapi apakah ia mengatakan yang sebenarnya? Kata-kata itulah yang ingin didengarnya. Tapi apakah kata-kata itu diucapkannya dengan tulus? Meski begitu, kata-kata itu menyembuhkan hatinya yang sakit. Ia mulai terisak dan duduk di atas pasir dengan air mata menetes di pipinya. Ia tampak bagaikan bocah yang kehilangan arah, guys. Bagaikan seekor burung kecil yang sayapnya telah patah oleh hantaman kayu dan batu. Ia tak tahu harus kemana dan harus berbuat apa, guys. Bahkan sajak-sajak yang didendangkan dari bibirnya seolah sia-sia saja. Apalah artinya sajak-sajak itu, pikirnya. Jika untuk siapa ditujukannya sajak itu, tak pernah mendengarnya. Majnun menyeret dirinya bagaikan hewan yang terluka. Kesedihan telah membuat tubuhnya kurus. Nyaris tak ada hawa kehidupan dalam tubuhnya. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya hanyalah Laila, guys. Wajah Laila lah yang dilihatnya setiap kali ia memejamkan matanya, dan bayangannya lah yang terus ada setiap ia membuka matanya kembali. Ia mendamba untuk berbicara dengannya. Tapi bagaimana caranya? Menyadari bahwa ia tak akan pernah dapat mendendangkan sajak-sajaknya di hadapan Laila, maka ia meminta kepada angin untuk menyampaikannya kepada kekasihnya. Maka ia menyanyikan lagu-lagu cinta. Angin membawa kata-katanya pergi. Namun tanpa ada balasan, guys. Anggur cinta yang tak berbalas sama pahitnya seperti worwood. Namun begitu besarnya hasrat Majnun hingga tak sanggup menolak untuk meminumnya. Begitu ia meminumnya, sajak-sajak pun tak terhenti mengalir, guys. Kau adalah penyebab kematianku saat aku masih hidup. Hasratku untukmu bertumbuh, dan aku memaafkanmu. Kau adalah sang mentari, sementara aku adalah sang bintang di tengah malam.
Kau muncul untuk mempermalukan sinarku. Sorot matamu membuat setiap nyala lilin cemburu. Mawar-mawar berkembang dan bermekaran atas namamu. Berpisah darimu tak akan pernah kuakui cinta dan kesetiaanku hingga mati. Aku akan tetap menjadi sasaran bagi seranganmu dan menderita siksaan. Saat ku mati, darahku yang mengalir akan menjadi milikmu.